metodenya Konfusius itu kalau digambarkan kiai lah hari ini. Jadi cara berpikirnya tidak argumentatif, tidak pakai dalil-dalil rasional yang mendalam, tapi praktis. Kadang-kadang pakai kiasan, pakai sindiran, dan diulang-ulang. Nah itu kiai kan gitu, orang ceramah kan gitu. Ya memang dia guru etik. Kalau nggak diulang-ulang ya mungkin orang nggak akan lupa. Nggak perlu argumentatif, karena etik itu yang dibutuhkan ketika diceramahkan, persuasif. Gimana orang terdorong untuk ikut apa yang dikatakan. Itu yang dilakukan oleh Konfusius. Mirip kayak Sokrates, cuma kalau Sokrates argumentatif. Orang diajak mikir, diarahkan berpikirnya, terus pada akhirnya menyimpulkan. Kalau Konfusius enggak, ahli ceramah lah kalau hari ini. Jadi ngomong pakai retorika, diulang-ulang, itu kan jenisnya retorika. Gimana caranya orang ikut gagasan-gagasannya, persuasif. Tidak usah dipikir dalam, yang penting orang tertarik. Nah itu beberapa filsafat timur gayanya seperti ini. Orang wow dulu, dibikin terpesona dulu. Wah indah sekali ya, bagus sekali ya. Kalau sudah kayak gitu, tidak usah mikir, nggak usah cari dalil bagus-bagus. Bikin terpesona dulu, dia akan ikut apa yang kamu katakan. Cari retorika yang bagus, orang akan ikut. Nah, kalau kamu punya teknik ini, jadilah penceramah. Kamu akan laku. Ya kan, bisa mempersuasi orang. Jadi tidak dari pikiranmu. Tidak penting penceramah itu pikirannya cerdas, argumentasinya dalam. Yang penting bisa menarik orang. Entah dengan cara bikin orang ketawa, entah bikin orang wow, atau dengan pokoknya gimana caranya orang tertarik. Kalau sudah, tinggal kamu masukkan ideologimu, selesai. Itu bedanya sama Sokrates. Di situ kan di bawah ada bandingannya Sokrates. Kalau Sokrates lebih dialektis, lebih pakai akal, argumentasi. Oke, itu ciri pertama. Ciri kedua, Konfusius itu tidak antroposentris, tapi humanis. Jadi kalau antroposentris terlalu manusia. Kalau humanis itu memihak manusia tapi tidak segalanya, sisi-sisi kemanusiaannya saja. Itu humanis. Ada sisi-sisi dari manusia yang dianggap negatif, dianggap tidak bagus, dianggap jelek, itu harus disisihkan. Itu bedanya antroposentrisme sama humanisme. Kalau antroposentrisme, semua yang di manusia harus diberdayakan. Manusia adalah rajanya. Itu antroposentrisme. Tapi kalau humanisme, yang dibela dan diperjuangkan hanya sisi-sisi kemanusiaannya. Dan jangan salah, banyak filosof barat yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran Konfusius. Yang paling terkenal dipengaruhi Konfusius adalah Voltaire. Dulu kita pernah ngaji Voltaire. Itu bau Konfusiusnya sangat menyengat. Kalau dari Voltaire. Atau revolusi Perancis, yang punya 3 prinsip itu kan: persaudaraan, kesetaraan, kebebasan. Itu pengaruh Konfusius. Deklarasi of Independence-nya Amerika, katanya Thomas Jefferson, tokoh yang ngarang, itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Konfusius. Hari ini Konfusianisme termasuk Konghucu banyak hidup di daerah Asia Timur, Singapura, Vietnam, Indonesia meskipun termasuk minoritas, Taiwan, Tiongkok, daerah-daerah Asia Timur termasuk Jepang. Jadi hidup di sana. Dan di negara-negara ini nanti tanggal meninggalnya Konfusius 28 September itu hari libur nasional, diperingati sebagai hari pendidikan. Jadi hari guru, kok hari pendidikan? Ya hari guru sama.
Jadi hari guru, libur nasional, hari kematiannya Konfusius, 28 September. Kalau kita hari gurunya tanggal berapa? 23 apa? November. Itu momennya apa? Nggak tahu ya. Nggak ngerti, saya juga nggak ngerti hari guru itu tanggal berapa. Kalau hari dosen ada nggak? Kamu bikin sendirilah, hari mahasiswa itu libur di kampusnya. Ya enggak apa-apa kan, enaknya kan gitu. Setiap momen kan ada harinya. Oke, jadi metodenya Konfusius mirip kayak Socrates, turun ke jalan-jalan, cuma dia tidak argumentatif, persuasif. Dengan ajaran-ajaran etikanya, titik tekannya pada humanisme yang tidak antroposentrisme di sisi etika politiknya. Oke, maka dari situ Konfusianisme ingin menggagas stabilitas sosial yang etis. Jadi dunia sosial yang tertib dan teratur, cuma jalurnya itu etika, bukan aturan. Jadi aturan itu formal, gampang dilanggar. Karena aturan itu orang ikut bukan karena kesadaran. Dunia sosial kalau ingin tertib, orang ikut karena kesadaran etis. Jadi aku ndak maling bukan karena ada undang-undang yang melarang aku maling, tapi karena aku sadar memang aku ndak boleh maling. Maling itu merugikan orang lain. Jadi tertib sosial yang lahir karena kesadaran etis, bukan lahir karena paksaan norma, paksaan aturan. Nah itu yang disasar oleh Konfusius, yang nanti dijadikan undang-undang beberapa dinasti di Tiongkok. Meskipun ada juga kaisar-kaisar tertentu yang membasmi ajaran Konfusius, anti ajaran Konfusius, meskipun sampai hari ini ajaran itu masih hidup di tengah masyarakat. Oke, alurnya itu alur dari individu, terus keluarga, dan dari keluarga baru negara. Jadi kalau karakter kita, moralitas kita sudah bagus, maka kehidupan keluarga akan tertib. Kalau keluarga tertib, tentram, maka baru negara akan teratur. Kalau keluarga rusak, tidak akan bisa lahir negara yang teratur. Jadi jangan-jangan kacaunya Indonesia hari ini itu karena nggak banyak orang memperhatikan kehidupan keluarga. Yang miskin sibuk gimana caranya biar kaya, jadi cuek sama kehidupan keluarga. Yang kaya, yang punya jabatan, yang kelas tinggi apalagi nggak punya waktu sama sekali untuk keluarga. Jadi selesai, yang lahir generasi-generasi yang tidak tenteram, dicuekin terus. Orang yang dicuekin ini kan mesti sakarepe dhewe. Yang sekarang heboh itu apalagi kan, anak bayi dikasih rokok itu kan. Iki piye mikire. Jadi kalau keluarga beres, tenang aja, negara akan ikut beres. Tapi kalau keluarganya kacau, ya akan kacau.